Mengapa ada di antara kita kadang-kadang lesu, loyo, tidak semangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah? Salah satu di antaranya karena tidak mengenal Allah dengan baik. Ma'rifatullahnya, ya, ma'rifatullahnya tidak dengan baik. Ya, terlebih ma'rifatul insannya. Dia juga sebagai seorang manusia juga dia tidak kenal dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita sungguh patut bersyukur kepada Allah pada subuh yang ke-29. Ya, kalau tidak ada halangan cukup 30 hari. Yang pasti jangan sampai 31 hari. Kita sekali lagi bersyukur kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan. Terutama adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk kita melaksanakan sebahagian dari kewajiban kita. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat besar jasanya merubah, memperbaiki tatanan peradaban kehidupan dari jahiliyah menjadi teratur dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jamaah yang sangat berbahagia, ada satu pertanyaan yang bagus kita tujukan kepada diri kita masing-masing. Sampai pada hari ke-28, karena ini 29, apa yang sudah kita rasakan dalam perjalanan Ramadan kita? Ya, pertanyaan ini sederhana. Apa yang sudah berubah? Apa yang sudah terasa dalam sanubari kita sebagai, karena sesungguhnya yang banyak terlibat di dalam aktivitas kita di Ramadan ini adalah ya spiritualitas kita, bukan akal semata, tapi adalah nilai-nilai yang tentu memberi kebaikan pada kehidupan kita. Gampangnya begini barangkali, apa efek yang sudah kita rasakan selama 28 hari? Kalau kita sudah merasa bahwa salah satu urusan penting dalam kehidupan berislam adalah persoalan syahadat, persoalan tauhid. Mengapa ada di antara kita kadang-kadang lesu, loyo, tidak semangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah? Salah satu di antaranya karena tidak mengenal Allah dengan baik. Ma'rifatullahnya, ya, ma'rifatullahnya tidak dengan baik. Ya, terlebih ma'rifatul insannya. Dia juga sebagai seorang manusia juga dia tidak kenal dirinya.
Kalau dia mengenal dirinya atau dia mengenal Tuhannya, maka dia akan berusaha mengenal dirinya. Ya. Dan itu kemudian akan sangat berpengaruh dalam perilaku keseharian kita sebagai seorang muslim. Ya. Apalagi mohon maaf, kalau masuk di 10 hari terakhir ini kita biasa-biasa saja, perlakuan kita terhadap malam Lailatul Qadar kita anggap sebagai malam biasa, itu apa efeknya? Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, suatu saat Rasulullah dicemoohkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hai Muhammad, kalau engkau ini adalah seorang nabi yang terakhir. Ya. Puncaknya Rasul. Mengapa hanya 5 ayat saja turun? Yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa hanya 5 ayat saja? Dalam sejarah ditengarai bahwa kurang lebih 3 tahun itu ada masa fatrah, masa tidak ada turunnya ayat wahyu. Sesungguhnya mengapa seperti itu jamaah sekalian? Karena 5 ayat itu sudah luar biasa. 5 ayat itu sudah luar biasa. Substansinya ada 3. Ma'rifatullah, ma'rifatul insan, ma'rifatul alam. Kita mengenal siapa Allah itu, siapa kita ini manusia, dan siapa ini alam di sekitar kita. Kalau kita ini mengenal baik, maka itu sudah luar biasa. Mengapa para sahabat begitu sangat taat kepada Rasulullah? Bukan sekedar karena keyakinannya, ya, saja sehingga dia taat. Tapi memang dia tunjukkan bahwa kalau telah saja kepada Nabi kita tidak taat, kepada siapa lagi? Karena Nabiullah Muhammad SAW adalah manusia terbaik. Ada satu cerita sederhana. Siapa ini seorang pemuda yang paling gagah di tanah suci? Umair bin astagfirullah. Ammar bin astagfirullah, kenapa lupa ya? Yang paling gagah. Dan dia keturunan bangsawan. Ya. Dia itu diam-diam pergi belajar kepada Rasulullah. Beberapa hari kemudian belajar, langsung ditugasi. Ya. Hai Mus'ab bin Umair, antum pergi berdakwah ke situ. Dakwah itu ada tokoh yang sudah berpuluh dan beratus tahun punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Apa antum berani? Berani ya Rasulullah. Ya. Kenapa Mus'ab bin Umair begitu sangat berani? Karena keyakinannya kepada wahyu Allah yang dibawa Rasulullah itu sangat baik, sangat kuat, sehingga tidak ada sedikit pun keraguannya. Sampai di sana tokoh komunitas ini marah-marah. Hai Mus'ab, ajaran apa yang kau bawa? Kami di sini sudah berpuluh dan beratus tahun. Ajaran ini tidak pernah berubah. Ya, jangan membawa ajaran baru. Apa jawabannya Mus'ab? Begini, Anda tidak perlu khawatir. Saya hanya berbicara sedikit saja, tidak banyak. Anda mau dengar, alhamdulillah. Tidak juga tidak apa-apa. Anda mau ikut juga tidak masalah. Tidak juga tidak apa-apa.
Ya. Mus'ab ini juga bukan orang biasa. Dia juga orator dan dia juga orang yang paling gagah di zamannya. Ya, bahkan menurut orang tua riwayat itu, beliau itu kalau mau tidur disiapkan apa kebutuhannya di mejanya, karena sangat disayang oleh orang tuanya. Singkat cerita jamaah sekalian, dia sampaikanlah pesan-pesan. Yang disampaikan tadi mengenal Allah, mengenal siapa manusia, dan mengenal alam. Ya. Apa kata tokoh Quraisy tadi? Orang kafir Quraisy. Luar biasa ajarannya antum ini. Dari mana antum dapat? Siapa? Ya. Akhirnya dia menyatakan diri masuk Islam. Ya. Apa artinya jamaah sekalian? Harusnya kita ini punya energi iman. Ya, punya kekuatan iman yang memberi pengaruh dan efek terhadap perilaku keseharian kita. Kalau kita ini adalah orang yang ya sungguh-sungguh mau beriman. Sungguh-sungguh mengenal Allah tadi. Sungguh-sungguh mengenal siapa kita ini. Efeknya harus ada. Tabe misalnya pada hari ini hari ke-29, nanti kita pulang ke rumah, keluarga kita sudah merasakan sesuatu yang aneh dari perilaku kita. Kita makin santun, makin penyayang, makin memberikan kebaikan kepada anak, istri, dan keluarga. Kata-kata kita lembut. Karena kita ini sudah mengenal Allah dengan baik. Ya, lebih dari itu adalah Al-Quran sudah ya berkecambah dalam diri kita. Makanya kata Allah lewat turunnya surah yang kedua, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau Muhammad dengan nikmat Quran, engkau akan gila. Tidak bakalan gila. Ya, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Siapa di antara kita yang bisa mengklaim dirinya, kita sudah punya interaksi yang kuat dengan Quran. Kemana-mana kita ini sudah berperilaku Qurani. Ya. Kita sudah mentadaburi ayat-ayat Allah lewat tilawah, lewat tadabbur Quran. Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Iya. Kami turunkan Al-Quran penuh dengan berkah. Keberkahan Al-Quran subhanallah luar biasa. Ada penelitian di IPB. Penelitian itu ada yang pakai musik dangdut, ada yang pakai musik rock, ada yang pakai musik yang Malaysia, Melayu, ada yang Quran, dibacakan Quran, jadi dipisah. Yang apa namanya? Yang selalu diputarkan musik rock itu tidak bisa tumbuh tanamannya. Ya. Yang bisa dibacakan juga dangdut sedikit sekali. Pokoknya antara mati dan hidup. Ya. Yang dibacakan bahasa Melayu agak bagus sedikit. Ya, karena mungkin tidak ada bahasa-bahasa yang tidak baik. Tapi yang dibacakan Quran, murattal Quran, tumbuhnya luar biasa. Ya. Saya kira ini satu penelitian yang sangat spektakuler, yang sangat nyata. Ya, betapa kalau kita ini berquran, ya paling tidak orang berquran itu ya, setiap hari mentilawah Quran. Yang kedua, berusaha juga menghafal apa yang dibaca. Yang ketiga, berusaha mengajarkan
Ya. Yang keempat, berusaha juga tentu mengamalkan, diamalkan. Al-Qur'an harus diamalkan. Amanu wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Dan yang kelima adalah didakwakan. Harus didakwakan. Ya. Singkat cerita jemaah sekalian, kembali tadi kepada ayat Al-Qur'an. Man anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau Muhammad dengan nikmat Quran engkau akan gila. Tidak akan gila kita nih kalau dengan Quran. Subhanallah, kalau kita nih setiap mau pergi, kita tadabbur Quran dulu di rumah. Tidak usah terlalu banyak. 1 ayat per hari saya, subhanallah, luar biasa. Apa jaminannya jamaah sekalian? Wa inna laka lajran ghairu mamnun. Orang yang berquran itu akan senantiasa mendapatkan balasan yang tidak pernah putus. Apa artinya? Keberkahannya Quran ini luar biasa. Tidak usah kita khawatir. Di ayat lain Allah sebutkan, innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa mentilawah Quran, dia jaga salat jamaahnya, dan setiap hari dia bersedekah. Ya, baik dalam keadaan diam-diam maupun terang-terangan. Allah memberikan jaminan kepadanya. Ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka tidak pernah rugi perniagaannya. Hidupnya orang itu tidak akan pernah rugi. Maksudnya, insya Allah kegiatannya, aktivitasnya, kesehariannya itu akan senantiasa ya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Quran. Ya, makanya tadi dibalas ghairu mamnun. Tidak ada putus-putusnya. Bahkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bagi engkau Muhammad dengan Quran engkau akan diberikan akhlak yang mulia. Harusnya jamaah sekalian yang saya katakan tadi, kalau sudah sampai hari ke-8 kita ini berquran di masjid selama 1 bulan, ya efeknya itu kepada keluarga sudah ada, sudah dirasakan. Subhanallah, kenapa baik sekali ini suamiku. Ya, akhlaknya makin baik, ucapannya makin santun. Ya, kepada anak-anak yang biasa marah-marah, ini betul-betul luar biasa. Inilah efeknya. Inilah hasilnya Quran. Apalagi jemaah sekalian, kalau di surah Al-Muzammil itu ada 7 perintah Allah. Kalau itu bisa kita kerjakan menjadi standar keseharian kita, subhanallah, luar biasa. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa ratilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan sakila inna nasyiatal laili hiya asadu wa ta'u aqwam qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattaqis wa qila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum ajran jamila. Ada 7 jamaah sekalian. Kalau itu menjadi kultur keseharian kita, menjadi kebiasaan keseharian kita, kita kerjakan. Luar biasa. Insya Allah, kita ini tidak pernah khawatir dengan kehidupan. Maksudnya tidak pernah khawatir dengan ya hal-hal yang akan menghalangi, mengganggu, ya dan akan merusak kita. Insya Allah. Setiap malam kita bangun, kalau bisa. Ya, apa yang kita kerjakan selama Ramadan, ya kita bangun setiap malam. Yang kedua, kita baca Quran. One day one juz. Tidak usah terlalu banyak kalau tidak mampu. Kalau tidak mampu juga one day one juz, setengah juz saja. Tapi dia istimrar, terus menerus. Ketiga, kita juga zikir. Wirid ya al-matsura itu subhanallah luar biasa kalau kita bisa amalkan. Ya. Wirid al-matsura itu jamaah sekalian, kalau kita bisa amalkan setiap hari, itulah yang akan membimbing, mengawal kita dalam aktivitas keseharian, dalam sehari, sore atau malam dan malam. Ya. Kemudian tabattul, tabattul adalah sungguh-sungguh beribadah.
Kalau tiba waktu ibadah, kita nafikan semua yang lain. Mohon maaf, makhluk yang paling mengganggu kita hari ini adalah ada namanya HP. Ya, HP itu luar biasa pengaruhnya, manfaatnya. Tapi efeknya juga, konsekuensinya juga luar biasa. Kita sudah mau takbir, masih ada lagi telepon masuk. Ya, luar biasa. Ya. Ya, harusnya kita betul-betul menjaga ya supaya tidak terpengaruh banyak. Ya, kemudian jamaah sekalian yang berbahagia, kita berusaha keras dengan sentuhan Quran itu. Makanya mohon maaf, di lanjutan ayat itu disebutkan fasatu basiru wa yubsir. Kamu akan lihat bagaimana orang yang berquran dan kamu juga akan lihat bagaimana orang yang tidak berquran. Tapi saya yakin yang kerja masjid ini banyak yang sholat. Tapi mungkin ada yang tidak sholat. Sebagaimana kami di pesantren. Ada yang tidak sholat. Perilaku mereka sangat berbeda. Karakter mereka sangat berbeda. Yang rajin sholat itu lebih tawadu, lebih santun. Yang tidak sholat, sudah dikasih tahu juga supaya sholat tapi ya. Subhanallah. Kembali tadi kepada ya sungguh-sungguh dalam ibadah tabattul. Kemudian yang kelima adalah tawakal Allah. Ya, mengapa kita ini harus terus tawakal kepada Allah? Ya, karena kita harus sadar betul bahwa yang memberikan rezeki kepada kita ini adalah Allah. Ya, lewat asbab mungkin ada usaha kita dan seterusnya. Yang kelima adalah wasbir, bersabarlah apa yang mereka katakan dan berhijrahlah. Ya, tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jemaah sekalian yang berbahagia, mungkin ada diskusi. Kesimpulannya adalah yang pertama jemaah sekalian, di 10 hari terakhir ini ya, iza ada halal asru, apabila datang 10 hari terakhir, ya, syadda mi'zarahu, Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya, ya, ahya lailahu, dan aiqaza wa aiqaza, ya, ahlahu, membangunkan keluarganya. Itu luar biasa jemaah sekalian. Nah, jangan sampai kita ini hanya kita yang mau masuk surga, istri kita tidak, anak kita tidak. Ya, dengan alasan dia sibuk, dia capek dan sebagainya. Sama-sama kita berjuang untuk Islam. Ya. Harusnya kita ajak, ya, sama-sama berjuang untuk Islam. Ya. Subhanallah. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita ini memperbaharui syahadat kita. Jamaah sekalian, mengapa saya singgung masalah syahadat? Marifatullah, marifatul insan, marifatul alam. Supaya kita ini makin yakin dengan Islam ini. Dimanapun kita berada, Islam menjadi pegangan kita. Isyhadu bianna muslim. Persaksikan dirimu bahwa saya ini adalah muslim. Ya, kita tidak abu-abu kalau di tengah-tengah orang lain. Tapi kita tunjukkan keislaman kita. Yang kedua, karakter Quran ini harus ada. Karakter Quran, kultur Quran. Ya, ahlul Quran. Inna lillahi ahlina minan nas. Kata Rasulullah, sesungguhnya ada keluarga Allah dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah. Siapakah mereka tuh ya Rasulullah? Ya, huwa ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ya. Dia adalah ahlul Quran. Dia adalah keluarga Allah dan dia adalah orang khusus. Ya, kata Adi Hidayat, apakah mereka itu harus hafal Quran? Tidak. Tapi kesehariannya, karakter
Aktivitas keseharian itu betul-betul tercelup dengan nilai Quran. Di mana-mana ya tidak pernah lepas dari nilai-nilai Quran. Ya. Sehingga jamaah sekalian yang berbahagia, kita berharap Quran ini betul-betul menjadi ya karakter kita, menjadi perilaku kita, menjadi akhlak kita. Dan yang ketiga adalah kalau kita ini ahli ibadah, kalaupun juga belum ahli ibadah, tapi ada 7 tadi itu kita jadikan sebagai kebiasaan, kultur keseharian kita, insya Allah luar biasa. Ya, luar biasa Islam. Ya, luar biasa Islam. Saya kira sebagai pengantar mungkin cukup dari kami. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, dipersilahkan. Mohon maaf. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.